Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah fermentasi, Ibu Andi Laila Nugrawati, SSI, MSI, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan presentasi kelompok, yakni untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah fermentasi. Adapun judul materi yang akan kami bawakan yakni fermentasi hasilkan zat kimia atau energi, etanol, asam asetat. Adapun anggota dari kelompok kami yakni ada Rizka dengan NIM F1C1200015, kemudian ada Yuliarti dengan NIM F1C1200046, kemudian ada Husnul Musdalifa dengan NIM F1C1200030, kemudian Ayu Andira dengan NIM F1C1200027, dan saya sendiri Supardi dengan NIM F1C1200066. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri. Kepadanya saya persilakan. Yang akan kita bahas dari materi ini ada 3 poin. Yang pertama itu pengertian fermentasi, yang kedua proses fermentasi, yang ketiga adalah manfaat etanol dan asam asetat. Next. Baik, pengertian fermentasi. Fermentasi merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas gizi, mengurangi dan bahkan menghilangkan pengaruh bahan pakan tertentu yang dapat dilakukan dengan penggunaan mikroorganisme. Beberapa faktor yang mempengaruhi fermentasi antara lain mikroorganisme, substrat medium, pH, keasaman, suhu, oksigen, dan aktivitas air. Selain zat gizi, suhu, air, pH, dan oksigen, fermentasi juga dipengaruhi oleh waktu. Selanjutnya, proses pembuatan etanol dari gula menggunakan Saccharomyces cerevisiae amobile, yang dimana etanol merupakan salah satu bahan bakar alternatif yang perlu dikembangkan, dibuat dari bahan baku yang ketersediaannya melimpah dan berharga murah. Fermentasi etanol adalah proses biologi yang melibatkan Fermentasi etanol adalah proses biologi yang melibatkan mikroorganisme untuk mengubah bahan organik menjadi komponen sederhana. Berikut gambaran dari tahapan pembuatan etanol dari gula menggunakan Saccharomyces cerevisiae amobile, yang dimana yang pertama itu studi literatur dan persiapan peralatan dan bahan-bahan, kemudian penentuan kurva pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae, yang ketiga pembuatan sel amobil Saccharomyces cerevisiae menggunakan Na-alginat dan CaCl2. Kemudian proses pembuatan etanol dari substrat sukrosa, glukosa, dan gula cair menggunakan Saccharomyces cerevisiae amobile dalam reaktor kolom. Kemudian penentuan penurunan gula menggunakan Brix meter dan penentuan etanol Baik, selanjutnya yaitu pembuatan asam asetat dari air cucian kopi Robusta dan Arabica. Asam asetat dapat dibuat dari substrat yang mengandung etanol, yang dapat diperoleh dari berbagai macam bahan seperti buah-buahan, kulit nanas, limbah kopi, dan air kelapa. Limbah hasil cuci kopi Arabica dan kopi Robusta merupakan salah satu limbah yang selama ini belum pernah dimanfaatkan karena dibuang begitu saja sehingga dapat mencemari lingkungan. Slide selanjutnya.
Selanjutnya yaitu proses pembuatan asam asetat dari air cucian kopi Robusta dan Arabica, di mana proses ini dilakukan dengan metode fermentasi, di mana fermentasi pertama dilakukan dengan mengubah gula yang ada dalam bahan menjadi etanol menggunakan Saccharomyces cerevisiae sebanyak 8 gram. Lama fermentasi yang dibutuhkan yaitu 48 jam. Selanjutnya, setelah diperoleh cairan beralkohol etanol, maka dilanjutkan dengan fermentasi kedua, yaitu mengubah etanol menjadi asam asetat menggunakan bakteri Acetobacter silinium dengan waktu fermentasi yang divariasikan, yaitu 7, 10, dan 14 hari. Selanjutnya dilakukan penyaringan, di mana hasil fermentasi yang diperoleh yaitu asam asetat dan air, sehingga pemisahan produksi yang dihasilkan dilakukan dengan cara didestilasi. Setelah didestilasi, didapatkan produk siap dianalisis. Slide selanjutnya. Baik, selanjutnya ada manfaat etanol. Adapun manfaat etanol dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai pelarut organik, ada juga sebagai obat sintesis, bahan kosmetik, sebagai bahan bakar, dan bahan peledak. Slide selanjutnya. Manfaat asam asetat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu asam asetat dapat digunakan sebagai pelarut, dapat digunakan sebagai pembuatan tinta dan warna, dan sebagai bahan baku pembuatan lem dan kayu. Slide selanjutnya. Saya rasa cukup. Sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.